Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pembelajaran di minggu kemarin tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum Bapak memulai pembelajaran di pagi ini, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Mas Amin dipimpin. Oke, selesai. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajarannya, Bapak ingin bertanya dulu pada kalian. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran di minggu kemarin? Nah, benar kan, minggu kemarin kita belajar tentang kerajaan Kutai di Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holeng adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Ibu kota Kerajaan Kalingga diperkirakan sekitar Pekalongan dan Jepara. Kemudian pindah ke bumi Sambara, diperkirakan sekitar Magelang dan Borobudur, dan di bumi Mataram diperkirakan sekitar Yogyakarta dan Prambanan. Nah, kenapa Pekalongan dan Jepara? Karena kerajaan Kalingga merupakan sebuah kerajaan sebuah kerajaan maritim. Jadi dia memanfaatkan pelabuhan di Pekalongan dan di Jepara untuk berdagang dengan negeri di luarnya. Nah, kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan yang jadi musuh kerajaan Sriwijaya. Oleh sebab itu, kerajaan Sriwijaya ingin juga menjajah kerajaan Kalingga. Dalam arti kerajaan Kalingga berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Raja-raja yang pernah memerintah Kalingga berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Prabu Wasumurti. Yang kedua, Prabu Wasugeni. Yang ketiga, Prabu Wasudewa. Yang keempat, Prabu Wasukawi. Yang kelima, Prabu Kiratasinga. Yang keenam, Prabu Kartikayasingha. Dan yang terakhir adalah Ratu Sima dengan gelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putri Keswara. Nah, kerajaan Kalingga mencapai puncak kemasan dipimpin oleh seorang ratu, namanya adalah Ratu Sima. Ratu Sima merupakan ratu yang masih keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Ratu Sima menikah dengan Raja Kalingga Kartikayasingha, dan sepeninggal Kartikayasingha, Ratu Sima melanjutkan kekuasaan Kalingga. Nah, Ratu Sima ini merupakan seorang ratu yang sangat adil. Saking adilnya Ratu Sima sampai terdengar di negeri di luar Kalingga. Bahkan ada seorang raja di negeri jauh di sana yang penasaran dengan keadilan Ratu Kalinggamat. Dengan keadilan dari Ratu Sima. Nah, dia mencoba membuktikannya dengan menaruh sekotak emas di pusat kota kerajaan Kalingga. Sampai 3 tahun emas itu tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang mengambil, sampai suatu ketika anak dari Ratu Sima, Pangeran Narayana, tidak sengaja kakinya menyentuh kotak tersebut. Ratu Sima marah dan ingin menghukum mati anaknya tersebut. Tapi oleh menteri dan punggawa kerajaan, Ratu Sima disuruh untuk mengampuni anaknya. Alhasil anaknya hanya dijatuhkan hukuman potong di kaki. Sumber sejarah dari kerajaan Kalingga yang pertama dari Carita Parahyangan. Berdasarkan naskah Carita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16, putri Ratu Sima yaitu Dewi Parwati menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Rahyang Madiningyak, yang kemudian menjadi raja kedua kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu yang bernama Dewi Sannaha, kemudian menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh, yaitu Prabu Bratasenawa.
Dewi Sanaha dan Prabu Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi pewaris tahta menjadi raja kerajaan Galuh. Selain mewarisi tahta dari kerajaan Galuh, Sanjaya juga mewarisi tahta kerajaan Kalingga, terutama dari ibunya Dewi Sanaha. Sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi Raja Kalingga pada tahun 732 Masehi, dan kekuasaan kerajaan Galuh di Jawa Barat diserahkan kepada putranya yang dari Teja Kencana yang bernama Tamperan Barmawijaya alias Rakian Panaraban. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, putra Sanjaya dari Sudiwara, putri Prabu Iswaralingga, Raja Kalingga Selatan. Selain itu, terdapat juga berita dari dinasti Tang yang memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Kalingga disebut Dawa, terletak di lautan selatan. Di sebelah utara terletak Tahenla atau Kamboja. Di sebelah timurnya terletak Poli atau Pulau Bari, dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Ibu kota Kalingga dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di suatu bangunan besar bertingkat beratap daun palem dan singgasananya terbuat dari gading. Penduduk kerajaan Kalingga sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Daerah Kalingga menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula, badak, dan gading gajah. Selain itu terdapat pula catatan dari Ising yang menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Kalingga ada pendeta bernama Huining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang nirwana. Selain itu ada pula naskah Waitaita. Pada abad 12 Masehi, dalam naskah Waitaita dari Tiongkok, Chow Jukua menyebutkan bahwa Cepo atau Jawa disebut juga Poichualung. Menurut perkembangan sinologi dan bahasa, para ahli bahasa mengatakan bahwa Poichualung sama dengan Pekalongan. Poichualung merupakan penamaan sebuah daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Sung. Catatan dinasti Ming tahun 1439 Masehi menjelaskan bahwa Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming singgah di Pekalongan. Dia menyebut Poichualung dengan Wucueh yang berarti pulau yang indah. Pertengahan abad 15 Masehi, catatan Ma Huan sekretaris Cheng Ho di dalam Yang Yai Senglan, pemandangan yang indah-indah. Selain itu ada pula bukti berupa prasasti. Yang pertama ada prasasti Tukmas yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Prasasti bertuliskan huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta. Prasasti menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti Trisula, Kedih, Kapak, Keong, Cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa. Yang kedua ada prasasti Sojamerto. Prasasti Sojamerto ditemukan di desa Sojamerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno dan berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunda Selendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Selain itu ditemukan juga candi yang pertama ada Candi Angin yang ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Yang kedua ada Candi Bubrah yang ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ada pula situs Puncak Songolikur di Gunung Muria. Di Puncak Rahtawu dekat Kecamatan Keleng, di sana terdapat 4 arca batu, yaitu arca Batara Guru, Naroda, Togok, dan Wisnu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan bagaimana mengangkat arca tersebut ke puncak, mengingat medannya begitu berat. Nah mungkin dari penjelasan Bapak tadi ada yang masih
dibingungkan? Ada pertanyaan mungkin? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sinta. Jadi kerajaan Kaliga ini masih dalam tanda petik masih belum banyak sumber-sumber sejarah, karena kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat tua, tertua di pantai utara Jawa. Kerajaan ini juga jadi cikal bakal munculnya kerajaan Mataram kuno. Itu. Nah, penguatan dari saya, mungkin yang perlu dibacakan itu tentang lokasi beradanya kerajaan Kalingga. Nah, kalau berdasarkan sumber-sumber, saya lebih menekankan bahwa lokasi kerajaan Kalingga lebih tepat terletak di Jepara, tepatnya di Kecamatan Keling. Hal ini disebabkan karena di sana ditemukan candi Angin dan candi Buddha. Selain itu juga ada kumpulan patung-patung yang ditemukan di puncak Sangmegara. Ini menandakan bahwa dahulu Keling merupakan pusat dari kerajaan Kalingga. Mungkin cukup materi di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.